Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Uti Piaduti SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 Universitas Syah Kuala. Saat ini saya bekerja sebagai guru seni budaya di SMPN 1 Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Provinsi Banten. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 dengan materi seni lukis di kelas 9 SMPN 1 Kota Tangerang. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang akan saya lakukan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya. Ketua kelas, Ibu meminta bantuan untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Silakan Ketua kelas. Siap. Siap. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agama umat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini yang Ibu lihat ya, kalian sudah siap belajar seni budaya ya. Ya, tapi seperti biasa kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Silahkan untuk berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin tanya, adakah hari ini yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya, karena hari ini adalah hari yang istimewa. Kita akan mempelajari materi yang baru berbeda dengan kelas kalian sebelumnya di kelas 8, karena kalian sudah kelas 9 di semester 1 ya. Materi ini mungkin sudah tidak asing lagi untuk kalian ya. Mungkin kalian pernah melihatnya di rumah atau misalnya di galeri ataupun di ruangan lainnya yang pernah kalian kunjungi, dan biasanya ini digunakan untuk hiasan dinding. Kira-kira ada yang tahu nggak nih clue yang sudah Ibu sebutkan ini? Sudah ada yang membaca buku paketnya? Tentang apa nih materinya? Seni lukis. Seni lukis. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya, adakah di antara kalian yang sudah pernah membuat seni lukis? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, untuk itu lakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, karena dengan kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini akan bermanfaat untuk kalian ya. Karena tujuan kegiatan kita hari ini adalah kalian nanti akan mencari, menggali informasi berkaitan dengan seni lukis, dan tentunya nanti kalian akan mendapatkan banyak pengalaman yaitu berkarya seni lukis. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau sudah jelas dari paparan yang sudah Ibu sampaikan bahwa materi kita ini tentang
Iya, seni lukis. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam ya, Ibu akan menginformasikan kompetensi dasar ya dari materi ini, yaitu tentang memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Kemudian kompetensi apa yang harus kalian capai pada pertemuan ini? Nih, kalian mampu mengidentifikasi unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis. Nah, setelah itu kalian nih harus mampu membuat rancangan berupa konsep karya seni lukis dengan tahapan yang baik dan benar ya. Ya, kemudian tujuan pembelajaran kita nih hari ini diharapkan dapat mengidentifikasi unsur, kemudian prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis. Lalu nih kalian diharapkan mampu membuat konsep berupa rancangan sketsa untuk nanti dijadikan lukisan dengan tahapan yang baik dan benar ya. Oke. Nah, penilaian apa sih yang Ibu akan ambil? Lah, hari ini Ibu akan mengambil dari 2 nilai saja, ya, yaitu pengetahuan dan sikap. Ya, penilaian pengetahuannya apa sih? Nah, ini nanti akan ada penugasan berupa LKPD, ya, atau lembar kerja peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah nih yang akan Ibu ambil sikap individu dan sikap kalian dalam diskusi berupa lembar pengamatan dengan aspeknya yang berbeda ya tentunya. Nah, untuk sikap individu yang Ibu akan ambil yaitu nasionalisme, religius, berpikir kreatif, disiplin, jujur, tanggung jawab, dan percaya diri. Nah, sedangkan aspek yang Ibu nilai dalam diskusi nih nanti bekerja sama, komunikatif, responsif, dan berpikir kreatif ya. Kita lanjutkan ya. Nah, nih biar kalian sudah tahu nih apa yang akan kita pelajari. Nah, ini ya rangkaian kegiatan pelajaran yang kita akan lakukan. Terdiri dari 3 ya. Di pertama ini tahap 1 nanti akan ada pengamatan. Lalu ada sesi tanya jawab. Kemudian di tahap kedua ini nanti kalian akan Ibu berikan suatu masalah. Ya, dan nanti dari masalah tersebut kalian mulai mengorganisasiku bersama dengan kelompoknya. Lalu nanti akan ada penyelidikan ya yang harus kalian pecahkan dari suatu permasalahan. Kemudian dari penyelidikan ini kalian kembangkan ya solusinya. Dari solusinya dibuatlah pengembangan karya. Nah, setelah itu kalian mulai menganalisis, oh ini sudah benar belum ya solusi yang kita ambil ya. Lalu nanti akan ada presentasi. Jadi harus dipersiapkan ya. Dan selanjutnya ada kegiatan penutup. Ya, sampai di sini jelas? Oke, kalau sudah jelas, nah, kita lanjut. Nah, di sini ada gambar. Kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan ya, gambar apa sih nih? Lukisan. Nah, ini adalah penugasan kelompok. Ibu sebelumnya ingin tanya, kalian duduknya sudah berdasarkan kelompok yang sudah kita sepakati di pertemuan sebelumnya? Oke, kalau sudah ya, kalian bersama dengan kelompoknya silakan diskusikan terkait dengan gambar lukisan ya yang kalian temukan apa saja sih di sini. Nah, untuk mempermudah kalian nih materi seni lukis di sini nanti akan Ibu bagikan LKPD dan di situ Ibu sematkan barcode. Jadi bisa kalian gunakan untuk membantu kalian. Setelah itu nanti pemaparan masing-masing kelompok berkaitan dengan hasil pengamatan kalian. Ya, Ibu berikan waktu 7 menit. Sampai di sini jelas? Oke, kalau sudah jelas Ibu akan bagikan ya LKPD-nya. Nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya, kelompok 4. Oke, silahkan dikerjakan dengan baik dengan durasi 7 menit.
Sudah selesai? Oke, siapa yang sudah siap untuk memaparkan? Tunjuk tangan saja. Oke, silakan. Kelompok 1, silakan. Berdiri aja, berdiri. Baik teman-teman, saya akan memaparkan hasil pengamatan dari gambar berikut. Ya. Lukisan di atas merupakan lukisan yang tergolong dalam aliran surrealisme. Mengapa demikian? Gambar kapal laut yang terbang di langit dan bukan di laut memperjelas korelasi antara alam real dan realita. Seperti pengertian aliran surrealisme pada umumnya, yaitu aliran psikologis yang melukis objek seperti dalam alam mimpi. Oke, ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Ada lagi yang ingin memaparkan hasil diskusinya? Kelompok 3? Ya, boleh. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil pengamatan dari lukisan ini. Terdapat 4 objek, yaitu seseorang dan 3 kapal. Lukisan tersebut memiliki latar tempat pantai dan burung-burung. Air pantai semakin ke kanan semakin menjadi burung-burung yang berterbangan. Oke, ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Ya, sudah sangat baik ya kalian memaparkan apa yang sudah kalian temukan di dalam gambar lukisan ini dari hasil diskusinya ya. Tapi ya, yang bisa kalian dapatkan ya di gambar tersebut sebenarnya adalah ini ya, komponennya. Karena di dalam kerupaan itu ada unsur dan biasanya yang pasti kalian lihat ada yang namanya titik, benar nggak? Ya, dari sebelum garis terlebih dulu menjadi titik ya, dari titik kemudian menjadi garis. Apalagi? Bentuk. Tadi kata Haidar, Bu, ini ada objek perahu dan itulah yang disebut dengan bentuk. Kemudian ada apa lagi? Ruang. Kemudian tekstur. Nah, lalu warna. Tadi sudah kalian temukan ya, banyak warna di dalam lukisan. Lalu ada gelap terang. Tadi kalian bisa lihat manusianya ada bayangan. Nah, itu juga termasuk ke dalam unsur. Nah, selain itu ada prinsip. Nah, ini ya yang di dalam lukisan tersebut ini ada mengandung 4 prinsip. Di antaranya adalah proporsi, kemudian kesatuan, keseimbangan, dan irama. Nah, teknik yang digunakan dalam lukisan tersebut apa sih? Tadi apa sih? Kelihatannya menggunakan teknik plakat ya, karena terlihat apa? Warnanya lebih gelap, lebih tebal ya. Kemudian nih prosedur yang digunakan ya untuk membuat lukisan dimulai dari apa ini? Memunculkan gagasan ya. Kemudian kalau sudah ada gagasannya dilanjutkan dengan membuat sketsa. Lalu kalau sudah membuat sketsa mulai apa ini? Menentukan medianya mau di mana ya. Lalu mulai memberikan warna. Nah, terakhir adalah menyempurnakan lukisannya ya. Oke, sampai di sini jelas? Oke, kalau sudah jelas, ini adalah pengetahuan dasar di dalam seni rupa. Pasti akan selalu kalian temukan di dalam karya seni rupa ya. Yang tadi ada unsur. Apa saja unsur? Titik, garis, bentuk, ruang, tekstur, warna, gelap terang, bayangan. Nah ya, itu kalian bisa lihat di lukisan, di gambar. Nah, itu pasti selalu ada unsur ini. Kemudian nih prinsipnya ya. Prinsipnya apa saja sih? Ada yang namanya apa sih proporsi? Ada yang tahu nggak? Keseimbangan. Bukan, beda lagi. Proporsi. Ada yang tahu nggak? Perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Mungkin nggak kalau misalnya buat manusia gambarnya kepalanya besar banget, badannya kecil, itu proporsi nggak? Enggak, karena perbandingan ukuran berkaitannya. Kemudian ada yang namanya kesatuan. Apa sih kesatuan?
Beda lagi nih. Kesatuan apa sih kesatuan? Secara keseluruhan dari mulai warna, bentuknya, ya keseimbangannya itu sudah pas. Itu disebut dengan kesatuan. Lalu nih keseimbangan. Apa ini keseimbangan? Ada yang tahu nggak? Kalau di dalam lukisan, objek kanan dan kiri harus seimbang. Ya, tidak boleh yang kanan terlalu banyak banget bentuknya. Ya, yang kiri sedikit. Nah, itu tidak seimbang ya. Lalu selanjutnya nih ada irama. Apa sih maksudnya irama? Tahu nggak? Ada nggak? Pengulangan bentuk harus diperhatikan. Kalau pengulangan bentuknya terlalu banyak itu akan kurang bagus ya. Jadi itu adalah berkaitan dengan irama. Sampai di sini sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan ya. Ini kalian sudah tahu nih unsur, kemudian prinsip rupanya. Nah, Ibu ingin tahu, jadi kesimpulannya apakah pengertian dari lukis? Ada yang tahu nggak? Pernah lihat dong lukisan? Apa sih lukisan? Apa? Nggak usah takut. Oke, karya yang dituangkan berdasarkan ekspresi, bagus, gagasan. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak? Lukisan apa sih lukisan? Pernah lihat kan lukisan? Iya apa? Nggak apa-apa, nggak usah salah, nggak usah takut salah ya. Kita sama-sama belajar. Apa Aida? Ya? Untuk menggambarkan situasi pada tertentu. Betul, bisa ya, penggambarannya sesuai dengan kondisi pada saat itu boleh. Tapi ya, dari pengertian lukis, kan lukisan itu dipajangnya di mana sih? Di dinding. Berarti dia karya apa? Dua dimensi. Apa sih dua dimensi? Iya, karya yang memiliki panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat satu arah. Mungkin nggak sih lihatnya dari belakang? Nggak mungkin. Nah, untuk itu makanya diistilahkan karya dua dimensi. Ya, nih ya, buah karya dua dimensi yang merupakan pengembangan dari menggambar. Makanya pernah kalian lihat lukisan yang di pantai? Ya, warna langitnya ada kuning, merah, biru, ungu. Ya kan? Nah, itu kan sebenarnya tidak ada ya langit warnanya ungu, tapi itu adalah pengembangan dari menggambar dan biasanya memiliki apa nih? Keunikan, apalagi? Ciri khas. Nah, berupa apa? Iya, ya dia memiliki keunikannya masing-masing ya. Kita lanjut. Nah, nih. Aliran dalam lukisan itu terdiri dari 3 ya. Ada representatif, ada dan apa sih ini pengertian representatif? Betul, Safa ya. Jadi aliran ini adalah lukisannya, penggambarannya betul-betul dalam keadaan yang nyata, ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini terbagi lagi jenisnya, ada realisme dan oke. Nah, ini kemudian ada apa sih deformatif? Iya, ada pengembangan lagi ya, dikembangkan lagi, tetapi objek utamanya tidak meninggalkan bentuk aslinya ya. Nah, terdiri dari apa saja alirannya nih? Ada X, ada dan terakhir ada apa sih non representatif? Iya, sudah meninggalkan bentuk asli. Kita nggak tahu ini bentuknya apa gitu kan. Mungkin kalian dibayangin yang coret-coret itu ya. Betul ya, yang seperti itu ya. Oke. Nah, nih ada contohnya nih. Tuh ya. Sebenarnya aliran lukisan itu sangat banyak sekali anak-anak ya, tapi biasanya yang paling sering pengetahuan dasarnya adalah ini saja. Nih, naturalisme, dari penggambarannya berarti tentang apa ini? Alam, keindahan alam. Nah, itu termasuk aliran
Naturalisme. Kemudian nih, penggambarannya nih. Berarti apa nih? Iya, aktivitas atau kehidupan sehari-hari. Itu aliran realisme. Kemudian ada nih penggambarannya berarti apa nih? Iya, peristiwa dramatis. Roman picisan juga di sini. Ya, yang apa sih? Yang romantis-romantis. Nah, ini juga masuk ke sini. Nah, nih ada aliran apa nih aliran kubisme? Objeknya berbentuk kubus, oval, atau bentuk bangun. Tuh bisa kalian lihat tuh ada segitiga, ada lingkaran, ada persegi panjang. Nah ya. Kemudian nih bentuknya apa nih? Surreal, alam khayal ya. Bisa kalian lihat tuh ya, planet lagi memakan nih ya. Nah ini kan berarti tidak ada di kehidupan nyata. Bersifat apa? Imajinasi. Ya, sampai di sini jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan nih. Nih, di dalam lukisan mungkin kalian sering temukan, oh ini gambarnya manusia Bu, oh ini lagi kegiatan. Nah, karena nih ya, ada 6 tema yang bisa kalian gunakan untuk membuat lukisan. Apa saja nih? Iya, berarti menggambarkan diri kalian di dalam lukisan. Kemudian apa lagi nih? Maksudnya gimana? Iya, menggambarkan kakak kamu, opa kamu, nenek kamu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan alam sekitarnya ya. Lanjut, manusia dengan berarti benda-benda sekitar. Lanjut. Manusia dengan aktivitas ya. Kemudian dilanjut dengan Oke, hubungan antara manusia dengan alam khayal termasuk aliran apa? Surrealisme. Oke, nah nih alat dan bahan yang digunakan dalam membuat lukisan ya terdiri dari palet. Ada yang tahu nggak palet? Nah, apa sih ini palet? Iya, untuk menaruh catnya ya atau tintanya. Kemudian ada kuas. Untuk apa kuas? Menggoreskan warna ya. Apalagi? Pensil. Ini biasanya untuk apa nih? Membuat sketsa. Oke, dan dilanjutkan dengan apa itu? Iya ya, ini ya bisa kalian gunakan cat akrilik atau cat minyak ya. Oke, dilanjutkan dengan kanvas. Nah, ini medianya untuk melukis tidak hanya kanvas, kerudung bisa, kaos bisa, sepatu bisa. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke. Nah, terakhir nih tekniknya yang bisa kalian gunakan nih ada lukisan tempera, apalagi alfresco, alseco. Biasanya medianya di mana nih? Di dinding ya, hanya tekniknya aja. Ada yang pakai kuning telur ya dan sebagainya ya. Kemudian dilanjutkan dengan mozaik. Lalu berarti apa nih lukisan kaca? Medianya adalah kaca. Lalu nih lukisan cat minyak dan akrilik. Biasanya dia teknik plakat. Kemudian ada cat air atau teknik akuarel. Nah, ciri khasnya apa nih akuarel? Tipis-tipis ya, kayak seperti transparan. Kemudian nih ada satu lagi. Nah, ya tadi sudah dijelaskan sih di awal, tapi Ibu mengingatkan lagi nih. Kalau kamu ingin membuat sebuah lukisan, inilah tahapan yang harus kalian gunakan. Tidak bisa kamu langsung tiba-tiba mewarnai. Ya, tapi kalau kamu sudah jago banget ya, sudah ahli banget, boleh. Ya, tapi biasanya kalau yang masih ragu-ragu, takut lukisannya bentuknya aneh, nah makanya boleh dibuat dengan apa? Sketsa terlebih dahulu. Kalau sudah sketsa kemudian medianya apa nih? Mau di kanvas kah? Mau di tote bag? Nah, ini contohnya nih ya. Bisa di kanvas, kira-kira seperti ini tuh ya. Atau misalnya di tote
back ya. Jadi tuh ya, jadi kalian bisa mengekspresikan diri kalian ke dalam lukisan ke media apapun. Ya, jadi tidak hanya di kanvas saja, bisa di media lain. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, kalau sudah jelas, sudah dilihat LKPD-nya? Sudah ya. Oke, di situ ada suatu permasalahan yang harus kalian temukan solusinya ya. Kalian temukan, diskusikan apa sih penyebabnya, yaitu penyebabnya rendahnya motivasi belajar atau motivasi belajar peserta didik atau siswa. Nah, kalian kan ini peserta didik ya, siswa. Kadang suatu ketika kalian bisa motivasinya terhadap belajar kurang atau misalnya menurun. Nah, itu kalian bisa mengukur diri kalian karena apa sih penyebabnya? Ya, bisa dari pengalaman, bisa juga kalian melihat di artikel lainnya. Jelas ya? Nah, dari situ kalian temukan solusinya. Bu, harusnya seperti ini, Bu, misalnya ya. Dari solusi itu dibuatkanlah sketsa. Supaya apa sih? Maksud Ibu, nanti dari hasil sketsa tersebut akan dijadikan lukisan dan tujuannya adalah untuk mempengaruhi teman kalian supaya termotivasi untuk belajar. Ada pertanyaan? Oke, kalau gitu silakan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit dan nanti akan ada presentasi. Ya, waktunya sudah habis. Silakan siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Iya, semuanya berdiri. Di sini ya, di depan aja. terhadap topik rendahnya motivasi siswa untuk belajar. Teman-teman, kenapa sih pada masa saat ini motivasi siswa di kelas kita itu sangat kurang? Salah satu penyebab terbesarnya adalah kurangnya motivasi siswa untuk mengeksplor diri dan potensi mereka lebih jauh lagi. Soalnya kemauan belajar kita itu datang dari diri kita masing-masing. Sehingga kita harus selalu membuka peluang bagi diri kita dan keluar dari zona nyaman kita masing-masing. Salah satu cara meningkatkan motivasi kita adalah dengan menciptakan persaingan yang sehat antara siswa dan terus meningkatkan diri agar menjadi sandiwara. Berikut adalah Ya, bisa dipaparkan maksudnya seperti apa karyanya? Jadi pada sketsa kami menggambar seorang siswa yang sedang memegang bendera dan pensil. Maksudnya adalah dia selalu mengembangkan potensi dirinya dan akhirnya dia meraih prestasi menjadi seorang juara. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Atau masukan? Tidak ada ya, jadi solusinya adalah dimulai dari diri sendiri ya, dan mindsetnya ya. Jadi dimulai dari sendiri, mindset yang bagus sehingga dia akan terus ya meningkatkan motivasi belajarnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok berapa? 4? 2. Kelompok 2, silakan kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan diskusi kami tentang penyebab rendahnya motivasi pembelajaran pada siswa. Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar dalam tinggi rendahnya motivasi pembelajaran siswa. Banyak siswa yang kehilangan motivasi karena kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga atas pencapaian yang diraihnya. Berikut merupakan lukisan sketsa yang menggambarkan tentang faktor penyebab rendahnya motivasi tersebut. Solusinya untuk meningkatkan motivasi pembelajaran siswa adalah yaitu lingkungan keluarga harus lebih memperhatikan dan meluangkan waktunya untuk menghargai dan menghormati siswa untuk menjadi lebih semangat lagi dalam belajar. Sudah. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Sudah cukup? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, dilanjut kelompok yang sudah siap, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami akan memaparkan hasil lukisan kami, yaitu berjudul rendahnya motivasi siswa untuk belajar. Contoh, kurangnya motivasi belajar adalah terlalu berpikiran bahwa jalan kehidupan akan selalu lancar, dan juga pelajar menganggap enteng terhadap kegiatan ajar mengajar di sekolah, yang mana itu merupakan kunci kesuksesan. Contoh lebih jelasnya adalah siswa selalu berpikiran bahwa saat dia dewasa dia akan menjadi sukses, padahal dia tidak melakukan usaha apapun untuk mewujudkan itu. Solusinya adalah menasehati atau menegur siswa dan memberi semangat untuk memotivasinya agar tidak terlalu meremehkan pembelajaran. Itu merupakan sketsa dari Oke, maksudnya apa itu? di sini menggambarkan ada satu orang yang sedang berusaha, tapi orang yang satu lagi itu hanya diam saja. Dia mempunyai cita-cita untuk naik ke atas, tapi dia selalu berpikir dia selalu berpikir dan tidak mau melakukan hal tersebut. Oke, berarti berpikir, berharap tapi tidak melakukan apapun ya. Oke, ada yang ingin memberikan tanggapan dari hasil kelompok 3? Sudah baik? Sudah cukup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir, silakan untuk dipresentasikan. Kesini lagi, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya dan Anjani? Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu rendahnya motivasi siswa untuk belajar. Apa sih penyebabnya rendahnya motivasi di kalangan pelajar? Berbagai solusi. Kecanduan bermain gadget penyebab rendahnya motivasi pelajar. Karena gadget rata-rata pelajar menjadi kecanduan dan harusnya tidak bisa manajemen waktu. Sehingga karena gadget, pelajar banyak sekali hidup ulang waktu
Oke. Ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Tidak? Cukup jelas? Oke, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah memberikan pemaparannya dari hasil diskusinya. Dari hasil pengamatan Ibu, kalian dari mulai mencari, menggali informasi, kemudian memecahkan suatu permasalahan, ya. Ibu rasa kalian sudah sangat paham apa yang sudah kalian lakukan. Dan tibalah saatnya kita di kegiatan penutup. Ya, di kegiatan penutup, Ibu ingin ada satu perwakilan yang memberikan kesimpulan tentang hal-hal yang penting yang didapatkan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang bersedia? Satu orang? Ada? Oh, ada. Silakan. Sini, maju sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijadikan kesimpulan yang kita dapat selama kita menjalankan kegiatan pembelajaran kali ini. Yang bisa kita dapat itu yang pertama adalah pengertian lukisan yang sudah kalian pelajari. Boleh saya tanya satu? Boleh siapa? Apa ya pengertian lukisan? Baik, saya ingin menjawab. Pengertian lukisan merupakan sebuah karya dua dimensi yang merupakan penjelasan atau penuangan ide gagasan dari seorang pelukisnya. Iya, selain pengertian lukisan, kita juga tadi sudah mempelajari unsur lukisan, tema lukisan, dan teknik lukisan. Dan juga saya lihat di sini udah pada ngerti ya. Jadi kesimpulannya hasil dari pembelajaran dan kegiatan kali ini. Oke, ya. Terima kasih untuk Ray. Terima kasih ya atas kesimpulan yang sudah dipaparkan di depan kelas. Dan Ibu ingatkan untuk pertemuan yang akan datang jangan lupa membawa alat dan bahan untuk membuat lukisan. Medianya Ibu berikan kebebasan untuk kalian memilih, boleh di kanvas, boleh di tote bag, boleh di kaos ya. Oke, kemudian sampai sini sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas ya untuk penugasan hari ini ya LKPD kemudian sketsa yang sudah selesai nanti akan langsung Ibu nilai ya. Kemudian Ibu harap kalian tetap semangat ya dalam pembelajaran apapun, jangan berputus asa dan tingkatkan motivasi kalian dalam belajar karena kalian adalah masa depan bangsa Indonesia ya. Oke, baik, tibalah saatnya di akhir ya. Dari 4 kelompok ini pemaparannya sudah sangat baik ya, penyelidikannya, pemecahan masalahnya sudah sangat baik semuanya. Tapi mungkin ada satu yang lebih sedikit ya, dan Ibu akan berikan kepada kelompok 4 ya, sudah sangat baik ya, memberikan rancangan dan konsepnya ya. Oke, kalau begitu tibalah saatnya di penutup Ibu ucapkan terima kasih untuk pertemuan ini dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.